Oke, sekarang kita coba lihat ya contoh singkat ya bagaimana penulisan terkait dengan background, terus kemudian rumusan masalah dan juga yang lainnya bisa kita buat. Ini contoh terkait dengan background ya atau latar belakang. Tentu di sini jelaskan ya, since beginning dari pandemi COVID, banyak institusi pendidikan ya around the world telah melakukan proses transisi ya menjadi fully online studi model ya. At least during peak time of infection and social distancing measure. Ya paling tidak mereka lakukan itu dalam masa-masa infeksi yang meningkat ya dan juga tindakan-tindakan social distancing. Nah, transisi ini tidak sangat mudah ya, penuh lika-liku. Bahkan dalam proses 2 tahun ya pandemi tersebut, problem dengan online teaching dan studying persis. Nah, di sini kenapa ditulis reference needed? Nah, ketika kita menuliskan kalimat tersebut, ya, dan kalimat tersebut terkait dengan argumen, ya, bukan terkait dengan fakta lagi. Di sini kan argumen ya, kita mengatakan bahwa ada masalah nih, studying persis dan juga teaching persis. Nah, kalau bisa, ini ada referensi ya, ada buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang menguatkan, ya. Jadi ada yang sepaham dengan kita. Nah, kalau tidak ada pernyataan tersebut, ya bisa kita gunakan fakta-fakta gitu. Seperti misalnya perkataan dari salah satu pejabat misalnya ya, atau salah satu ahli dan sebagainya. Nah, kemudian ketika gap tersebut menjadi lebih besar antara akses dengan teknologi dan juga equipment dan yang tidak dapat mengakses, nah ini menjadi main challenge. Nah, ini juga perlu referensi ya. Others menyatakan bahwa online learning menyediakan opportunity yang lebih besar ya untuk student dalam hal breaking down ya halangan-halangan terkait dengan lokasi dan distance. Nah, jadi di sini ada 3 masalah ya. Walaupun yang kedua ini pro ya dalam topik kita, tapi ini sebenarnya bagian dari masalah juga. Nah, di sini kita rumuskan ya. Yang pertama terkait dengan problem online teaching dan studying ya. Terus kemudian terkait dengan equipment dan aksesibilitas ya. Dan yang terakhir terkait dengan opportunity yang coba dioptimalisasikan. Jadi ini terkait cara kita ngebikin background. Oke, sekarang studi rasionalnya gimana ya? Nah, sejak teachers dan mahasiswa ya tidak bisa menunggu dalam kondisi-kondisi ya yang sedang terjadi sekarang untuk back to normal, dan pengukuran atau tindakan-tindakan harus dilakukan oleh sekolah dan juga universitas ya dalam mengimplementasikan hal tersebut ya during the last 2 years ya dengan segala kelebihan ya dan juga kekurangan dan impact dari tindakan tersebut kepada progres student ya, kepuasannya dan juga merekanya sendiri ya sebagai mahasiswa ya, dalam hal ini tugas, tanggung jawab mereka dan sebagainya. Maka hal ini tadi tuh perlu dipahami sehingga proses improvement dapat dibuat ya, dan demografik ya yang ternyata left behind, yang ternyata tidak bisa mendapatkan manfaat sebagaimana mestinya, itu juga bisa kita kasih support as soon as possible. Jadi kita belajar dari sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang sudah maju, kemudian kita implementasikan atau kita coba implementasikan untuk sektor yang lain, ya, atau area yang lain. Jadi ini studi rasionalnya ya, pengukuhan atau penegasan bahwa penelitian ini sangat penting. Nah, ini contoh problem statement ya. Jadi di sini ada tujuan ya, to identify what changes, apa yang sedang terjadi ya dalam lingkungan pembelajaran yang dimana harus menimbangkan ya apa yang menjadi tantangan dan bagaimana perubahan tersebut terkait dengan perbedaan-perbedaan dari hasil-hasil ya ataupun measure-measure. Ini hasil misalnya hasil penilaian ya terkait dengan berbagai macam jenis student ya. Ada student yang sifatnya auditory, ada student yang sifatnya visual, melihat, ada yang
yang lebih senang experience, ada yang lebih senang diskusi dan seterusnya. Nah, kita melakukan survei dan juga interview. Nah, di sini jelaskan nih mekanismenya. Apa sih yang mau dilakukan kepada guru ya dan juga kepada mahasiswa pada 10 institusi higher education pada 4 major city ya, 2 di US ya, New York and Chicago, dan 1 di South Korea dan 1 di UK. Respon dianalisa dengan fokus terkait dengan demografik yang berbeda tadi ya, berarti ada 3 ya demografik, atau kalau mau dibikin lebih spesifik ada 4 ya, 2 di Amerika ya, 1 di South Korea dan 1 di UK. Walaupun di sini agak bias ya, nah, tapi itu nanti pembahasan tentang samplingnya nggak ada masalah ya. Dan bagaimana ya ketika misalnya kita mau bikin batasan ya hanya kepada 3 negara tersebut ya, Amerika, UK dan Korea ya. Comparison of learning in 3 country misalnya seperti itu. Dan bagaimana mereka terkena akibatnya ya dengan beragam situasi yang sedang terjadi. Nah, ini contoh problem statement yang bisa kita buat. Oke, mungkin sampai di situ saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.